Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elida Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan mind map dari mata kuliah psikologi abnormal mengenai gangguan kecemasan. Di sini gangguan kecemasan memiliki 4 subtopik. Ada definisi gangguan kecemasan, ada jenis gangguan kecemasan, ada komorbiditas gangguan kecemasan, dan ada penyebab dan penanganan dari gangguan kecemasan. Yang akan pertama kita bahas yaitu definisi gangguan kecemasan. Di sini gangguan kecemasan ada 2. Ada yang normal atau positif dan juga ada yang abnormal atau negatif. Normal di sini bisa kita sebut dengan keadaan gangguan kecemasan pada manusia yang sewajarnya, yang kita alami sehari-hari. Mungkin contohnya misalnya ketika kita mendapatkan nilai yang kurang baik dalam pelajaran, maka kita akan belajar untuk lebih giat lagi agar kita mendapatkan nilai yang lebih baik. Seperti itu. Sedangkan kecemasan yang abnormal atau negatif ialah respon terhadap suatu keadaan itu terlalu berlebihan, seperti ketika kita memiliki nilai yang turun, kemudian kita akan merasakan seperti cemas yang berlebihan, kemudian kita takut akan turun sekolah, kemudian kita tidak ada motivasi untuk belajar. Di situ kecemasannya itu terlalu berlebihan seperti itu. Nah, itulah yang disebut kecemasan abnormal atau negatif. Kemudian di sini dari definisi gangguan kecemasan ada tiga definisi gangguan kecemasan, yaitu sifat, tegang, dan khawatir. Sifat ini seperti misterius dan kompleks, sedangkan tegang terjadinya ketegangan pada fisik ataupun jasmani kita, kayak tegang pada tubuh kita, pada sikap kita, mungkin kayak jadi tegang. Terus rasa khawatir pada diri kita, seperti itu. Di sini ada dua lagi. Di sini ada panic attack. Panic attack itu seperti kita tuh merasakan panik yang ada, baik itu yang normal ataupun yang tidak normal. Entah itu kita panik dengan gejala tubuh kita gemeteran, menjadi tidak konsentrasi, menjadi keringat dingin, menjadi mual, terus tuh bahkan ada yang panic attack-nya tuh sampai merasakan takut mati pada suatu hal tertentu, seperti itu. Kemudian di sini ada ketakutan atau fear. Ketakutan di sini adalah ketakutan yang ada pada diri kita yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti ketakutan ketika melihat anjing. Kita tuh takut, jadi kayak takut. Kemudian kita tuh responnya langsung kayak lari, mungkin melawan dengan cara membentak anjingnya supaya dia tidak mengikuti lagi. Ya seperti itu ketakutan di fear ini, seperti itu. Dari ketakutan kita melihat anjing tadi kan kita kayak refleks kayak gitu. Nah, jadi ketakutannya tuh kita tuh langsung kayak ngerespon, kita tuh harus ngelawan atau bahkan kita harus menghindar atau kita harus lari, seperti itu di dalam ketakutan. Kemudian kita ke jenis gangguan kecemasan. Di sini ada beberapa jenis gangguan kecemasan. Yang pertama, General Anxiety Disorder. General Anxiety Disorder ini merupakan gangguan kecemasan menyeluruh. Kecemasan difokuskan pada kejadian sehari-hari yang ringan yang kita sering alami, seperti itu. Mungkin kayak cemasnya tuh, wah tugasku belum dikumpul,
sampah belum dibuang, terus tuh kamar belum diberesin, terus tuh HP belum kecas, terus tuh seperti kucing aku belum kasih makan, pupnya belum dibuang. Mungkin kecemasan itu kayak kecemasan yang ada di sehari-hari kita yang sering kita alami seperti itu, kayak kecemasan yang ya, tapi pada saat kita merasakan kecemasan yang terlalu berlebihan pada seperti itu, maka kita akan berdampak pada stres karena kayak terlalu menganggap itu tuh sesuatu hal yang sulit untuk kita tangani seperti itu. Nah, terus tuh di sini ada panic disorder, we are agoraphobia. Kecemasan ini adalah kecemasan di mana adanya perilaku ketakutan atau menghindar dari keramaian seperti itu, kayak misalkan menghindar dari keramaian yang berada di luar rumah. Ketika kita berada di luar rumah, kayak misalkan kayak kita tuh kayak contohnya seperti di musim pandemi sekarang kan, kita tuh kalau keluar rumah niatnya mau ke pasar, tapi pas lihat pasar ramai jadi kayak takut kayak gitu, jadi kita tuh kayak menghindar, jadi lebih baik besok aja deh ke pasarnya seperti itu. Jadi kita tuh seperti menghindar dari kerumunan karena kita kan kayak takut. Tapi di sini panic disorder, we are agoraphobia, di situ kita tuh seperti tidak bisa berjalan di suatu keramaian, kita tuh merasakan takut, gemeteran, terus tuh terdiam, nggak bisa ngapa-ngapain karena kita tuh takut keramaian seperti itu. Nah, Oke, mungkin lanjut ke spesifik fobia. Spesifik fobia ini ketakutan spesifik pada objek atau situasi tertentu yang menimbulkan respon cemas maupun panik. Misalkan kita tuh contohnya ya, contoh simpelnya nih, kita seperti takut pada ulat tuh. Spesifik tuh kita takut pada ulat. Terus teman kita tuh tahu kita tuh takut sama ulat bulu kayak sama ulat apa yang ulat belatung kayak atau sama apa, teman-teman kita tuh tahu kita tuh takut sama ulat gitu. Nah, tapi mereka tuh tetap nakut-nakutin kita seperti itu. Jadi kita kayak langsung, mungkin di sini ada yang takut sama ulat sehingga terjadi kayak langsung keringat dingin, langsung gemeter, langsung nangis. Itu contohnya tuh kayak gitu kan, spesifik fobia, kayak suatu ketakutan pada situasi tertentu seperti itu. Kemudian ada di sini sosial fobia. Sosial fobia itu ketakutan berada di tengah-tengah orang lain, terutama yang menuntut tugas tampil di depan. Ini pasti sering kita alami di dalam kelas mungkin di kampus. Ketika kita disuruh maju ke depan untuk menjelaskan, disitulah kita kayak sosial fobia, kayak mungkin langsung kayak ada keadaan gemeteran di tubuh, keringat dingin lagi, terus tuh kayak kita tuh jadi nggak bisa menjelaskan apa yang materi yang sebenarnya sudah kita pahami. Setelah maju ke depan kita nggak bisa menjelaskannya kayak gitu. Terus tuh di sini post traumatic stress disorder. Maksud dari post traumatic stress disorder di sini gangguan stres pasca trauma akibat kegagalan menghadapi bahaya di masa lalu yang membuat individu tidak berdaya. Jadi post traumatic stress disorder itu kejadian di masa lampau yang pernah kita alami yang membuat kita jadi kayak trauma, bahkan bisa sampai ke tingkat stres gitu. Misalkan trauma kita di masa lalu itu kayak aku sendiri pernah ngalamin kos-kosan kebanjiran, habis itu tanpa sadar laptop kerendam sama air sehingga jadi kayak rusak. Terus tuh rasanya tuh disitu tuh shock, terus tuh kaget, terus tuh bingung mau ngapain.
dan ternyata pas dibawa ke counter ternyata rusak. Disitulah kayak setelah kejadian itu, hari-hari berikutnya yang aku lalui itu seperti ada ketakutan setiap kali dengar hujan deras. Terus tuh setiap kali dengar hujan tuh lebat, terus ada petir, terus tuh sampai yang curah hujannya tuh besar banget, kayak ngerasa takut sendiri kayak gitu sering. Jadi malam itu seperti tidak bisa tidur, terus kayak takut ini naik nggak ya airnya, terus tuh kerendam lagi nggak ya. Jadi kayak rasa panik, stresnya tuh akibat kejadian di masa lalu yang bisa kita rasakan dan bisa kita alami sampai sekarang seperti itu. Nah, terus tuh lanjutan lagi, jenis gangguan kecemasan selanjutnya itu OCD. Mungkin kalian sudah sering mendengar mengenai gangguan orang yang OCD, yaitu Obsessive Compulsive Disorder, gangguan kecemasan yang melibatkan impuls pikiran dan perbuatan yang tidak dikehendaki dan dilakukan berulang untuk menekan impuls. Seperti orang OCD ini kan kebanyakan yang kita dengar mereka itu seperti orang yang nih, contoh digambar di sini. Masya Allah, mati. Contoh digambar di sini orang yang melakukan pembersihan di dalam kamar mandi yang kayak di pikirannya tuh tangan kanan bersih sini, tangan kiri bersih sini, atau habis itu bersih sini, ini kurang bersih dibersihin lagi, terus tuh ini kurang rapi dirapihin lagi. Kayak orang OCD tuh kayak seperti orang yang rasa cemasnya tuh kayak terlalu terlalu kurang positif kayak gitu, dan kayak diulang lagi. Sebenarnya kan udah pernah dibersihkan tapi dibersihkan lagi, terus dibersihkan lagi sampai berulang-ulang seperti itu orang OCD itu ternyata. Kemudian komorbiditas gangguan kecemasan. Komorbiditas gangguan kecemasan itu nih, GAD, General Anxiety Disorder. Terus tuh ada PNOA, Panic Disorder, Agoraphobia, SPP, Specific Phobia, dan SCP, Social Phobia, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dan yang terakhir OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Kemudian kita lanjut ke penyebab dan penanganan dari gangguan kecemasan itu sendiri. Di sini kita lari ke penyebab dulu. Penyebab di sini ada 4 penyebab yang menyebabkan terjadinya gangguan kecemasan. Pertama, penyebab dari biologis, misalkan kerentanan biologis yang diwariskan dari ayah, ibu, orang, pokoknya dari biologis lah. Atau aktivasi sirkuit otak, neurotransmitter tertentu yang terganggu. Jadi dari faktor biologis ini tuh seperti faktor yang lebih utama sih kayaknya, faktor yang lebih utama kayak dari biologis orang tua, kemudian terjadi pada diri kita kayak gitu. Nah, kemudian sosial dan kognitif. Sosial, mungkin sosial dan kognitif di sini adalah tekanan dari lingkungan sosial, kemudian kurangnya dukungan sosial maupun kehangatan dari kerabat terdekat. Sosial itu seperti tekanan dari lingkungan sosial kita ataupun dari keluarga terdekat kita. Misalkan kayak kita tuh
tertekan oleh orang tua tuh. Orang tua tuh bukan maksa sih, kayak menuntut kita untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ini kenapa nilainya kurang bagus, ini kenapa nilainya jadi kurang, misalkan orang tua seperti itu kan. Terus tuh kita tuh jadi kayak lebih kayak tertekan kan kita, karena terlalu diperlakukan seperti itu. Bukannya ada dukungan agar bisa mendapat nilai yang lebih baik, malah kita ditekan untuk kayak jenis dituntut oleh orang tua kita untuk mencapai hasil yang lebih baik seperti itu. Jadi kita tuh kayak jadi malah cemas, jadi malah takut, malahan kita tuh kayak seperti tidak ada tidak ada dorongan positif lah dari keluarga sekitar kita. Jadi kayak kita tuh kayak stres, entah itu kita jadi stres itu seperti malah kayak murung, terus kita malah ya kalau misalkan kita murung, kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Kemudian dari sorry ini emosi dan kognitif ternyata. Aduh, salah lagi, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya salah tulis, di sini adalah emosi dan kognitif, emosi dan pemikiran kita seperti itu. Maaf, sorry salah pembuatan. Emosi dan kognitif. Emosi mungkin kayak kecemasan yang timbul dari emosi kita yang muncul dari pemikiran kita. Ini kayak pemikiran kita berpikir bahwa hal itu sebenarnya hal itu tidak terlalu berat untuk dijadikan suatu kecemasan, tapi dari pemikiran kita menganggap bahwa itu tuh terlalu berat buat kita seperti itu. Jadi berpengaruh menjalannya tuh ke emosi kita, entah itu kita nanti jadi kayak ya zaman sekarang sih seperti bad mood, sering tuh rasain bad mood. Sebenarnya kita tuh nggak terlalu stres, tapi malah kita jadi kayak bad mood, entah itu jadi nggak negur teman sebelah, atau mungkin jadi murung, atau mungkin jadi diam, jadi nggak nggak peduli sama orang di sekitar, malah jadi seperti itu. Kemudian dari perilaku di sini adalah kebiasaan menghindar dari situasi, orang maupun objek tertentu akibat rasa cemas, takut maupun panik. Perilaku seperti menghindar yang dijelaskan sebelumnya, seperti itu. Perilaku kita menghindar dari sesuatu yang bisa membuat kita malah jadi kayak panik, takut, atau bahkan jadi kayak malah jadi pingsan di situ karena saking takutnya seperti itu. Jadi perilaku kita tuh seperti menunjukkan bahwa meskipun kita tidak berbicara, tapi perilaku kita menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya takut, seperti itu. Jadi perilaku penyebab. Kemudian sosial yang tadi dijelaskan yang salah dari sini, maaf. Sosial ini sangat berpengaruh pada kecemasan sih sebenarnya, karena ketika lingkungan di sekitar kita tidak mendukung apa yang kita lakukan, maka di situ kita akan merasa seperti kecemasannya itu kayak seperti apa sih, orang di sekitar aku tuh nggak dukung aku, sebenarnya salah aku tuh di mana, padahal kan aku udah melakukan yang terbaik sebenarnya, tapi kenapa orang di sekitar aku tuh tetap melakukan aku dengan tidak baik lah, misalnya seperti itu. Itu bisa jadi penyebab dari gangguan kecemasan itu sendiri, dari biologis, terus emosi dan pemikiran kita, terus dari perilaku kita sendiri, kemudian dari sosial kita. Nah,
di sini di setiap penyebab pasti ada penanganan, dan di sini ada 3 penanganan untuk menangani gangguan kecemasan. Pertama, CBT, Cognitive Behavior Therapy, yaitu bedah situasi atau pikiran pemicu, kemudian memberikan masukan-masukan positif kepada pemikirannya, mau itu bisa juga dengan relaksasi. Di CBT ini, Cognitive Behavior Therapy ini, terapinya itu lebih kepada pemikirannya, karena kecemasan itu kan berawal dari pemikiran tuh. Bila pemikiran kita menganggap bahwa sebenarnya kan halnya itu tidak terlalu mencemaskan, tapi pemikiran kita menganggap bahwa itu tuh cemas, kayak itu tuh ngeri atau itu tuh sebenarnya. Jadi di terapi CBT ini lebih menekankan pada mengubah pola pikir seseorang itu dari yang misalkan dari negatif menjadi normal ataupun positif, seperti itu. Jadi seperti apa ya, contohnya tuh kayak seperti mendoktrin pemikiran kita aja. Misalkan nih ada yang takut sama hantu nih, padahal siang bolong tapi takut sama hantu. Di situ di CBT ini, di Cognitive Behavior Therapy ini, kita melakukan bahasa kasarnya tuh meracuni otak lah, tapi dengan hal positif. Ngapain sih takut sama hantu, misalkan ada teman kita bilang gitu kan, ngapain sih takut sama hantu, mana ada hantu siang bolong, nanti kalau hantu siang bolongnya nongol nanti malah meleleh karena sinar matahari, mungkin seperti itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi kayak dikurangi rasa takutnya itu, nah tapi dengan mengubah pola pikirnya. Kemudian ada authors intervention. Maaf bahasa Inggrisnya agak ribet. Di sini tuh pola hidup sehat. Kemudian ada social support. Ada dorongan, ada support lah dari orang tua, misalkan cemas, tapi orang tua kita tuh memberikan dukungan, memberikan support, seperti memberikan kekuatan agar kita tuh tidak merasakan hal-hal yang ini, seperti itu. Dukungan memang lebih penting sih sebenarnya. Terus pola hidup sehat, seperti itu. Yang terakhir, ketika penanganannya sudah tidak bisa ditangani dengan ini maupun ini, berarti tingkat kecemasannya sudah tinggi. Maka di sini ada farmakoterapi. Berarti di sini sudah penanganan dengan kalau di counseling itu kan konselor atau psikolog, berarti ini penanganannya sudah kepada mungkin psikiater atau mungkin seperti pemberian obat-obatan seperti itu. Ketika kita misalkan nih ada gangguan tidur, ketika kita sudah tidak bisa menangani dengan CBT maupun AI, maka cara terakhir penanganannya adalah dengan obat agar cepat, obat tidur, tapi harus dengan dosis dokter, bukan dengan dosis kita sendiri, karena ketika dengan dosis kita sendiri akan merugikan kita sendiri sih sebenarnya, karena kan itu kan kita tidak tahu feedbacknya pada tubuh kita tuh seperti apa, seperti itu. Baik, mungkin sekian pemaparan mind map dari saya mengenai gangguan kecemasan. Jika ada kesalahan dalam pemaparan, kemudian ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di like dan ditonton, dan jangan lupa subscribe lah. Terima kasih.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.